Gimana cara untuk teman-teman yang menggeluti bidang desain untuk bisa bekerja di Jepang? Eyo, selamat datang di channel YouTube Enjoy Aja. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk teman-teman yang menggeluti di bidang desain untuk bisa bekerja di Jepang. Sesuai dengan judul videonya, video kali ini khusus diperuntukkan buat teman-teman yang sedang studi di bidang desain, atau mau studi di bidang desain, atau sudah lulus di studi di bidang desain. Dan buat teman-teman yang memiliki minat di bidang desain, dan teman-teman yang mau menggeluti karir di bidang desain. Dan untuk pertanyaan mungkin yang paling sering muncul adalah, ada nggak sih kesempatan untuk teman-teman di bidang desain untuk bekerja di Jepang? Jadi sesuai dengan referensi yang udah aku baca dan aku telusuri, jawabannya adalah ada. Dan mungkin banget. Secara umum, syarat minimal yang harus teman-teman penuhi adalah ada dua. Yang pertama adalah teman-teman harus sudah memiliki gelar minimal setara dengan sarjana S1 di bidang desain. Yang kedua adalah teman-teman sudah harus memiliki pengalaman bekerja di bidang desain selama beberapa tahun. Nah, untuk beberapa tahun di sini aku kurang tahu spesifiknya itu berapa tahun, tapi setelah aku baca beberapa lowongan, ternyata di sana rata-rata itu mengharuskan teman-teman untuk memiliki pengalaman bekerja 2 sampai 3 tahun lah, kayak gitu. Tapi menurutku ini bisa dikesampingkan sih untuk pengalaman bekerja, karena kan teman-teman di bidang desain itu diandalkan melalui juga portofolionya kan. Nah, ketika portofolionya teman-teman ini cukup menarik di mata perusahaan yang teman-teman nanti tuju, itu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan lebih buat teman-teman diterima kerja di sana, kayak gitu. Dan selanjutnya adalah mungkin pertanyaan soal gaji yang bakal diterima ketika teman-teman yang di bidang desain ketika bekerja di Jepang. Untuk gajinya sendiri sih nggak jauh beda sama di bidang lain, sekitar 3,5 sampai 4,5 juta per tahun. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang paling sering juga nih ditanyain soal level bahasa Jepang minimum yang harus dimiliki untuk bisa bekerja di Jepang di bidang desain khususnya. Jawabannya tergantung. Ini sama aja sih sama bidang-bidang lain. Tapi tergantung dari apa tipe pekerjaan atau tipe tanggung jawab yang bakal teman-teman terima ketika bekerja di Jepang. Semisal teman-teman mendapatkan bekerja di Jepang, mendapatkan tanggung jawab yang lebih ke teknis, teman-teman nggak diwajibkan untuk memiliki level bahasa Jepang maksimum atau advance. Jadi biasanya sih cukup untuk bisa berkomunikasi bahasa Jepang dalam kebutuhan sehari-hari, daily conversation aja. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman mendapatkan tanggung jawab di mana teman-teman harus bekerja juga untuk berkomunikasi dengan pelanggan, customer, atau stakeholder atau atasan, yang mana itu orang Jepang semua dan menggunakan bahasa Jepang, itu harus tentunya teman-teman akan dituntut untuk bisa memiliki level bahasa Jepang yang advance atau ya advance di sini maksudnya setara dengan native atau teman-teman yang minimal di level N1 JLPT lah, kayak gitu. Dan ini mungkin dan kita bakal masuk ke bahasan paling menarik mengenai pertanyaan di mana kita bisa apply atau melamar pekerjaan untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi setelah aku telusurin dan setelah aku coba ulik, ada 2 situs atau website yang sekiranya relevan buat teman-teman cobain untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, untuk link situsnya sendiri nanti aku bakal cantumin di deskripsi video ini. Dan semisal teman-teman mungkin ada tambahan mengenai referensi mengenai situs atau beberapa cara lain untuk bisa bekerja di Jepang untuk di bidang desain, teman-teman bisa cantumin atau komen di video kali ini. Atau misalnya teman-teman juga ada yang mau ditanya, silakan juga. Oke, kita langsung aja masuk ke bahasan di mana kita bisa apply atau melamar pekerjaan di bidang desain untuk bekerja di Jepang. Pertama, itu ada situs yang namanya Redesign. Di situs ini sebenarnya situs yang dikhususkan buat pelajar, tapi lebih spesifik lagi, pelajarnya itu adalah pelajar yang buat teman-teman yang udah pernah menempuh pendidikan di bidang desain di Jepang. Jadi memang nanti kenapa harus di Jepang? Karena memang nanti di situs itu sendiri ada form gitu yang memang harus teman-teman isi, teman-teman pernah sekolah di mana, kayak gitu. Nah, biasanya
itu di situsnya itu sendiri nggak ada nama universitas yang selain dari Jepang. Jadi universitas luar negeri itu otomatis kayak nggak bakal diterima. Dan websitenya itu sendiri memang full berbahasa Jepang kayak gitu. Nah, teman-teman yang memang tadi memenuhi syaratnya awal nih, teman-teman udah punya latar belakang pernah kuliah di bidang desain di Jepang, terus mau melamar pekerjaan di situs ini, teman-teman bisa dia mendaftarkan diri, identitas, terus juga upload portofolio teman-teman, dan di situs ini teman-teman juga bisa selain melamar pekerjaan, teman-teman juga bisa mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang melihat profil teman-teman melalui website tersebut. Selanjutnya, situs yang kedua adalah situs yang namanya daijob.com. Nah, di situs ini situs yang lebih ramah ke foreigner atau warga negara non-Jepang. Jadi teman-teman yang memang nggak punya latar belakang pendidikan di Jepang, itu teman-teman bisa banget cobain situs ini. Di situs ini tawarannya beragam banget karena memang memang dikhususkan buat foreigner banget kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bakal mendapatkan berbagai macam tawaran dari segi jumlah gaji yang beragam, posisi yang beragam, kayak mungkin posisi di bidang desainer rata-rata entah itu di graphic designer, ada yang di product designer atau web designer, itu beragam pilihannya. Di situs ini bisa teman-teman cek sendiri. Terus juga ada mengenai keragaman level bahasa Jepang minimum yang harus teman-teman penuhi. Setelah aku cek situsnya, memang beragam level bahasa Jepang yang disyaratkan untuk melamar pekerjaan di lowongan yang tersedia. Ada yang levelnya native, ada yang levelnya advance minimal JLPTN 1, ada yang cukup bisa bahasa Inggris doang gitu. Makanya beragam banget, dan ini ramah banget, aku bilang paling ramah untuk foreigner untuk nyobain lamar pekerjaan di bidang desain melalui situs ini kayak gitu. Nanti kedua situs ini akan aku cantumkan linknya di deskripsi. Oke, sekian itu aja yang aku bisa bahas untuk bagaimana cara untuk teman-teman yang menggeluti bidang desain untuk bisa bekerja di Jepang. Semisal teman-teman ada referensi tambahan atau informasi yang lebih mendalam mengenai topik ini, silakan teman-teman komen di komentar ini. Atau buat teman-teman yang mau difasilitasin untuk mencari informasi lebih dalam, silakan tanya aja di kolom komentar ini. Semisal aku bisa bantu, aku bisa coba cariin informasinya kayak gitu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Toyuwakede, sugino dogade mata aimashou. Bye bye. Sampai jumpa.